Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Mimin Tabe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan bahas terkait team building dan motivasi. Kenapa dalam satu proyek perlunya kita bahas team building, karena ini adalah penentu dari proyek itu berhasil atau tidak. Proyek besar atau kompleks biasanya membutuhkan banyak keterampilan yang berbeda yang tidak dapat ditemukan dalam satu orang saja. Untuk itu harus dibentuk tim yang anggotanya bisa membawa sendiri berbagai bidang keahliannya untuk jadi satu proyek. Dan pengalaman bersama ini akan membuat Anda bisa menentukan kebutuhan proyek dan memenuhi kriteria yang ditetapkan di awal. Di setiap proyek Anda perlu menentukan manajer proyek. Di sini biasanya manajer proyek jadi pemimpin tim dan mungkin juga dia akan bertanggung jawab untuk memilih anggota tim terbaiknya. Meskipun dalam banyak hal atau dalam banyak kasus, kemungkinan manajer proyek diberitahu oleh manajemen senior atau departemen SDM yang akan dialokasikan di dalam timnya. Di sini Anda bisa memperhatikan ada keunggulan terkait pengerjaan dalam satu tim. Ada banyak hal Anda bisa melihat di sini bagaimana tim menumbuhkan semangat, mendorong motivasi dan kerjasama dari sisi keterampilan, dari sisi masalah yang diselesaikan, ide-ide baru yang mungkin muncul, dan di sini ada garis komunikasi yang pendek karena langsung ketemu gitu ya. Kemudian anggota mendapatkan wawasan tentang cara kerja disiplin ilmu lain dalam timnya. Kemudian bisa bekerja sama, membentuk hubungan dekat, dan bisa mendorong saling bantu untuk pihak lain. Dan di sini pemimpin tim seringkali mampu membuat keputusan tanpa campur tangan eksternal. Di sini untuk ciri-ciri perwujudan dari tim yang sukses, Anda bisa melihat di sini ya bagaimana kerjasama dalam suatu partisipasi, rasa memiliki, loyalitas terhadap suatu proyek, saling percaya, kerjasama dari partisipasi. Kalau terlalu banyak dari karakteristik di atas yang tidak ada, tim tidak akan efektif. Perbedaan antara grup dan tim adalah bahwa tim memiliki seperangkat tujuan yang sama. Tapi di sini walaupun tujuan sama, mampu bekerja sama, tampil sebagai satu kesatuan entitas selama periode proyek tertentu. Kemudian di sini terkait tim development. Pengembangan tim development di sini membutuhkan waktu, ukuran, serta konstituennya dapat berubah selama masa hidup proyek tersebut. Ada 4 poin: pembentukan, menyerbu, persamaan, dan pertunjukan. Anda bisa melihat gambar di sini ada tentang pembentukan forming, menyerbu storming, kemudian di sini ada penormaan atau norming, kemudian pertunjukan performing, dan di sini ada yang bergabung morning ya. Anda perhatikan di sini. Nah, untuk karakteristik tim itu sendiri adalah syarat utama dari seorang anggota tim haruslah ada keahlian atau pengalaman di bidang tertentu. Itu idealnya suatu tim. Tidak hanya keterampilan teknis saja yang di sini, tapi karakter dari tiap anggotanya harus saling melengkapi. Bahwa pada pembentukan tim, saya butuh A, B, C itu harus terlengkapi dalam tim tersebut. Ada 9 karakteristik well-being. Anda bisa memperhatikan di sini bagaimana itu menanam, penyelidik sumber daya, kemudian koordinator, pembentuk, dan kemudian monitor. Yang keenam, sebagai pekerja tim, sebagai pelaksana, sebagai pelengkap, dan sebagai seorang spesialis. Terkait motivasi, motivasi ini adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Kekuatan atau derajat ketergantungan pada karakter individu dan alasan atau penyebab kenapa muncul keinginan tersebut. Ini tidak diragukan lagi merupakan fungsi dari peran seorang manajer proyek, di mana di sini tugasnya adalah memotivasi semua tim agar bisa terlibat, merasa semuanya menjadi yang terbaik, dan meyakinkan mereka bahwa proyek itu penting dan bermanfaat buat Anda. Jadi kalau buat Anda para mahasiswa, pastinya apa yang Anda kerjakan pada waktu kuliah ini jadi portofolio, jadi track record Anda pada waktu pengerjaan keahlian-keahlian kalian. Nah, sekarang kita lihat dari hierarki kebutuhan Maslow di sini. Ya, Anda bisa melihat gambar di sini
bagaimana hierarki kebutuhan Maslow melakukan penelitian tentang mengapa orang bekerja dan mengapa beberapa lebih antusias daripada orang lain, ya, karena memang targetnya beda. Dari sisi teori kebersihan motivasi Herzberg, di sini teori kebersihan motivasi Herzberg telah mencoba menyederhanakan faktor motivasi menjadi dua jenis, yaitu faktor kebersihan dan faktor dari motivator. Di sini faktor kebersihan mewakili 3 langkah dari kebutuhan Maslow, yaitu fisiologis kebutuhan, keamanan, dan keselamatan dan sosial. Sedangkan motivator kemudian adalah harga diri dan aktualisasi diri. Dari saya cukup sekian untuk materi team building and motivation. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.